Mandalika beradu kencang dan terus dikebut pengerjaannya. Ini merupakan kabar bahagia menyentak negeri, walau langkahnya sempat senyap tanpa dikira. Dorna dan ITDC telah sepakat kalau balapan paling elite itu digelar pada 2021 dan lomba pada akhirnya tidak hanya tentang pantai tetapi juga tentang adu cepat para pembalap. Mandalika adalah sebenar-benarnya perjalanan panjang. Area ini sudah dirancang sejak 1989 saat Soeharto masih memerintah. Alih-alih tumbuh menjadi wisata kelas dunia, Mandalika mati suri hingga akhirnya diresmikan lagi pada 2011 ketika Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Indonesia. Tahun pun berganti, persoalan bersalin rupa. Jika di era Soeharto Mandalika didera persoalan pendanaan, di era SBY Mandalika sempat terlilit kemelut pelepasan lahan. Tapi itu cerita lama. Lewat pemerintah presiden pada 2014, Mandalika berubah menjadi kawasan ekonomi khusus KEK. Dari situlah Mandalika melaju kencang walau tanpa deru yang membuat jengah. Sirkuit jalan raya ini yang membuat Mandalika unik dibandingkan tuan rumah MotoGP lainnya, karena tidak pernah ada sirkuit jalan raya dalam sejarah MotoGP. Lain cerita dengan Formula One, sirkuit jalan raya yang digunakan di seri Monaco dan Singapura. Sesuai namanya, sirkuit jalan raya bisa digunakan sebagai jalur kendaraan biasa saat balapan tidak digelar. Yang menjadi pembeda paling kentara antara sirkuit jalan raya di Monaco, Singapura, dan Mandalika adalah fleksibilitasnya. Sirkuit Monaco dan Singapura dibentuk di atas jalan yang sudah ada, sementara sirkuit Mandalika dibangun dari awal. Dalam artian, Mandalika belum memiliki jalan sehingga bentuk sirkuit dapat dibangun dengan lebih fleksibel. Sirkuit Mandalika memiliki dua tunnel, yaitu satu di utara dan satu di selatan, dan ini untuk memasuki kawasan di dalam sirkuit. Karena konsep yang ada di Mandalika nanti di tengah-tengah sirkuit akan ada properti seperti apartemen, kompleks resort, dan sebagainya. Jadi bukan seperti di Sepang yang di tengahnya cuma ada rumput. Di tengah-tengah sirkuit Mandalika ada fasilitas yang diakses lewat bawah tanah. Dan jalan kawasan ini akan ditutup di saat ada balapan. Kalau di Singapura tidak bisa karena tidak ada underpass atau tunnel kecuali yang MRT. Sirkuit Mandalika identik dengan serba pertama, sirkuit jalan raya pertama, sirkuit pertama yang dibangun di tengah resort pinggir pantai, sirkuit bernuansa hijau pertama. Keberadaan segala sesuatu yang bersifat perdana memang tak jarang membuat dahi berkerut, serta aneka tanda tanya muncul walau sirkuit belum terlihat bentuknya keseluruhan. Namun, tidak peduli perdana maupun mengikuti arus utama, standar sirkuit harus tetap seragam dan ini ketentuan dari Federasi Motor Internasional atau FIM yang menetapkan aturan yang tertuang dalam dokumen bertajuk Standard for Circuits. Dalam dokumen tersebut tidak diatur bagaimana bentuk trek secara saklek, namun pakemnya sirkuit harus memiliki lebar minimal 12 meter dengan minimal lebar starting grid 14 meter, panjang lintasan antara 3,5 km hingga 10 km, dan memiliki minimal 10 tikungan dengan kemiringan tidak lebih besar dari 5%. Yang perlu diperhatikan lagi, kemiringan negatif tidak diperbolehkan untuk sirkuit yang baru dibangun. Alasannya tentu karena sangat berpotensi membahayakan para pembalap. Kita melihat ke sirkuit MotoGP Mandalika yang memiliki panjang 4,3 km dengan jumlah 17 tikungan, kemudian pengerjaan dari banking transition dan sistem drainase yang ada. Seperti yang kita lihat, kalau kemiringan gradien transversal juga mesti diperhatikan, termasuk pada trek lurus demi menjamin tidak ada air menggenang sewaktu hujan.
dari sini, sistem drainase juga tidak kalah penting tentu untuk menjaga tidak ada genangan air di trek, di pit lane, di tepi trek, bahkan di area runoff. Seluruh jalur drainase harus dipastikan di sisi sirkuit, yaitu antara tepi dan garis proteksi atau yang berwarna putih, yang penutupnya tidak membuat benjolan atau pijakan yang dapat membuat motor dan pembalap keluar dari racing line. Selain itu, untuk trek lurus, untuk sirkuit grade A, panjang minimal trek lurus harus 400 meter. Garis start juga tidak lepas dari aturan, garis ini harus berjarak minimal 250 meter sebelum tikungan yang pertama. Selain itu juga dengan curve, secara sederhana, curve adalah bagian samping sirkuit yang ditandai dengan warna-warni. Salah besar warna-warna itu hanya berfungsi sebagai estetika semata. Curve digunakan sebagai penanda batas racing line para pembalap. Nah, jaraknya minimal 12 meter dengan bagian awal dan akhirnya berbentuk segitiga berwarna putih. Selain itu juga untuk verge dan area runoff, verge bisa diartikan sebagai bagian terluar sirkuit. Sebenarnya verge memiliki profil yang sama dengan sirkuit, tapi harus diberi warna berbeda. Runoff adalah area yang ada di antara verge dan protective line pertama. Fungsi keduanya untuk meningkatkan jarak penglihatan dan menstimulasi kemampuan pembalap menggunakan lebar sirkuit. Fungsi lain yang tidak kalah penting, kedua area ini membantu pembalap untuk menghentikan motornya tanpa harus terjatuh. Intinya, baik verge maupun runoff merupakan bagian dari standar keamanan sirkuit. Dibandingkan atribut lainnya, gravel jadi yang paling akrab dengan penikmat MotoGP. Sesuai standar FIM, permukaan gravel mesti datar dan lebih rendah 1 hingga 2 cm dari batas sirkuit. Kedalaman gravel sekitar 25 cm dan diameter yang terbuat dari bebatuan ada di kisaran 8 mm hingga 20 mm. Dari tepi lintasan, gravel harus memiliki kedalaman 5 meter yang akan semakin dalam saat menjauh dari tepi sirkuit. Tidak peduli sirkuit jalan raya ataupun permanen, tingkat keamanan harus sesuai standar. Itulah sebabnya proses negosiasi antara Dorna dan ITDC pernah sempat menemui rintangan, dan Berry sendiri mengakui proses negosiasi Mandalika sempat mengalami revisi berkali-kali, bukan perkara menyenangkan, tetapi ketatnya standar pada akhirnya bermuara pada satu tujuan, yaitu keamanan. Menyoal kebutuhan masalah keamanan bagi para pembalap, ketersediaan layanan medis juga sangat mutlak. Berangkat dari standar sirkuit yang dirilis oleh FIM, layanan medis mesti mencakup peralatan, kendaraan, dan personel, termasuk dokter. Semuanya mesti terorganisir dalam jumlah yang cukup demi memastikan pembalap yang cedera atau sakit dapat ditangani dengan tepat. Standar ini juga berlaku untuk menangani kondisi darurat, alhasil dibutuhkan fasilitas memadai yang dapat mentransfer siapapun yang cedera ke rumah sakit terdekat. Lalu, soal kendaraan medis juga ada aturannya. Salah satunya promotor mesti menyediakan 2 kendaraan untuk intervensi medis jika terjadi kecelakaan. Satu kendaraan harus bersiaga di ujung pit lane, berfungsi sebagai kendaraan medis selama lap pertama berjalan. Satu kendaraan lagi ngepost di service road. Area ini harus memiliki sirkuit entry yang beraspal. Seandainya terjadi kecelakaan di putaran pertama dan sesi pemanasan, prosedur kendaraan medis ini tidak boleh berhenti kecuali ada perintah dari direktur balapan. Itu baru jenis kendaraan pertama. Kendaraan medis juga harus disediakan, tentunya kendaraan medis yang digunakan mulai dari lap kedua hingga tuntas. Adapun jumlahnya dan di mana titik awalnya berdasarkan homologasi yang dilakukan oleh FIM, bagaimanapun jumlah, jenis,
dan letaknya bergantung pada karakteristik sirkuit, termasuk helikopter. Nah, itu belum ditambah dengan pos medical ground post dan pusat medis medical center, pit lane ground post, dan alat yang menutupi pembalap yang cedera. Penyoal medical center juga menjelaskan Mandalika dipastikan tetap mematuhi standar. Kini, Mandalika memiliki sebuah rumah sakit, namun bukan berarti standar medis FIM tidak dipenuhi. Dalam FIM standar for sirkuit, kehadiran fasilitas medis permanen hanya menjadi kewajiban untuk sirkuit permanen. Yang perlu diingatkan lagi, MotoGP Mandalika bakal digelar di atas sirkuit jalan raya yang bersifat temporer. Seperti yang kita tahu, kalau medical center di Mandalika juga temporer, tetapi sesuai standar. Dan yang terakhir adalah homologasi. Terjemahannya sederhana, homologasi bersifat sertifikasi, tidak peduli semewah apapun sirkuit, tetap tidak akan bisa digunakan untuk balap di bawah naungan FIM tanpa sertifikasi ini, karena sirkuit Mandalika adalah sirkuit baru, jadi rasanya lebih relevan kalau membahas seperti apa homologasi untuk sirkuit anyar ini.